Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayo ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'un Hadisan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Mansur Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di hadis ke-26. Itu ya, 26, yaitu hadis dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari bapaknya, yang menceritakan ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, Nabi SAW menjenguknya. Dan ketika itu di sisi Abu Thalib sudah ada dua tokoh Quraisy, musyrik Quraisy, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka ketika itu Nabi pun berkata kepada Abu Thalib, pamannya, wa ya'am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika laka indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang kugunakan sebagai bukti untuk membelamu di hadapan Allah nanti. Artinya Nabi menawarkan pamannya masuk Islam. Namun kedua orang tokoh musyrik Quraisy tadi berkata kepada Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muthalib? Itu agama bapaknya, ajaran leluhur. Kamu benci dengan ajaran leluhur kamu? Ya, tes jelas ya. Ya, apakah kamu benci dengan agama atau dengan ajaran kakek bapakmu? Abdul Muthalib ini bapaknya. Maka Nabi pun mengulangi lagi penawaran beliau supaya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengulangi lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang kugunakan sebagai bukti untuk membelamu di hadapan Allah. Namun kedua tokoh musyrik Quraisy ini kembali juga mengulangi perkataan mereka, yaitu apakah kamu benci kepada agama Abdul Muthalib, agama bapakmu, ajaran leluhurmu? Akhirnya setelah ada perdebatan antara mereka, pembicaraan sengit di antara mereka, maka Abu Thalib memutuskan untuk akhir kalinya bahwa dia tetap di atas ajaran Abdul Muthalib, yaitu ayahnya. Dia tetap berada di ajaran leluhurnya, maksudnya agama kemusyrikan, penyembahan terhadap berhala, dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, artinya mati dalam keadaan kafir musyrik. Maka Nabi SAW pun bersabda, astaghfirullah ma lam unha anka, sungguh aku akan memohon ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Ya, ternyata Allah larang, karena Allah turunkan surat At-Taubah 113, tidak maka nalin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat mereka, mimma lima tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahim. Artinya tidak boleh memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik dan kafir, maksudnya. Itu tentang larangan larangan yang ditujukan kepada Nabi agar tidak memohon ampun untuk pamannya Abu Thalib. Lalu Allah juga menurunkan tentang Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabt, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau sayangi.
nggak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu, paling tahu tentang orang-orang yang pantas dapat petunjuk hidayah. Nah, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya dalam hadis ini terkandung faedah keutamaan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah akan membela orang yang mengucapkannya di akhirat nanti. Ya, walaupun sebelumnya dia bergelimang dosa, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah itu akan menghapus dosa-dosanya. Lalu faedah berikutnya, bahwasanya tidak ada antara Allah dengan makhluknya satu nasab pun. Jadi seorang dinilai baik atau tidak bukan dilihat dari nasabnya, selamat dari neraka atau tidak bukan dilihat dari nasabnya. Karena di sini kata Syekh Abu Thalib termasuk penghuni neraka, padahal dia pamannya Nabi. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah itu. Lalu faedah ketiga, di sini terdapat keterangan tentang pengaruh teman-teman yang buruk. Nah, artinya bahayanya berteman dengan teman yang buruk. Ya, contohnya di sini, di antara sebab Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena apa sebabnya? Pengaruh dua temannya, tokoh musyrik tadi, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ya. Akhirnya gara-gara dipengaruhi dua temannya, Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Seandainya Abu Thalib tidak mau mendengarkan perkataan temannya, tentu dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Cuma itulah pengaruh teman yang buruk, Bapak ya. Kalau teman yang buruk itu tidak mendorong kita untuk taat, bahkan mendorong kita untuk melakukan maksiat ya. Itu faedah ketiga. Lalu faedah yang keempat, penjelasan bahwasanya tidak boleh memohon kepada Allah rahmat dan ampunan bagi orang musyrik. Artinya permohonan rahmat dan ampunan hanya boleh ditujukan kepada Allah untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu seorang muslim yang meninggal dalam keadaan muslim, sebagaimana dalam ayat tadi ya. Jadi nggak boleh Bapak ya kita mendoakan orang kafir supaya dapat ampunan dan rahmat ya. Artinya nggak boleh kalau udah meninggal, udah nggak boleh kita semoga Allah mengampuninya, nggak akan Allah ampuni, semoga Allah merahmatinya, tidak, Allah tidak merahmatinya Bapak ya. Nggak boleh kita mengucapkan kata-kata seperti semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya, walaupun basa-basi ya. Ini kadang ada sebagian orang basa-basi dengan orang kafir, jadi ketika dengar orang kafir meninggal, ya semoga diterima di sisinya. Di sisi siapa? Di sisi iblis. Gak mungkin di sisi Allah. Allah gak akan menerima orang-orang musyrik dan kafir. Ketika mereka mati dalam keadaan kafir, langsung Allah murkai, Allah laknat dari sejak meninggal, masuk kubur sampai bangkit dari kubur sampai dimasukkan ke neraka Bapak ya. Maka nggak boleh basa-basi dalam masalah itu. Nah itu faedah keempat. Nah terakhir kita sampai faedah kelima. Kata Syekh ini, hidayah taufik la yamlikuha illallah. Hidayah taufik, hidayah taufik ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Artinya yang bisa memberikan hidayah taufik hanya Allah. Hidayah taufik tadi gini, seorang mendapat hidayah aslinya itu. Karena ada hidayatul irsyad wal bayan sama hidayatul taufik. Kalau hidayatul irsyad wal bayan artinya kita mengarahkan seorang pada hidayah. Nah ini bisa, siapapun bisa ya. Bukan cuma Nabi, kita pun bisa mengarahkan seorang. Misalkan ada orang pelaku maksiat, bang inilah ke masjid lah, sholat, obat, bisa? Bisa, semua orang bisa, bukan cuma Nabi aja. Tapi kalau orangnya nanti nyampe masjid dapat hidayah, atau dia ternyata mau pergi ke masjid, itu bukan kita. Kita cuma mengarahkan, yang menggerakkan, memberikan dia mau ke masjid, itu Allah ya. Maka Bapak, ini perlu sering kita ulang-ulang supaya kita
nggak putus asa ketika menyaksikan ada saudara kita yang melakukan maksiat, kita ingatkan berkali-kali, nggak sadar juga. Ya itu belum Allah berikan hidayah taufik. Kita cuma bisa hidayatul irsyad, kita arahkan. Adapun dia dapat petunjuk, dapat hidayah, itu bukan di tangan kita ya. Nah itu yang kelima. Lalu faedah berikutnya, ini yang baru, wa minha madarratu ta'zimil aslafi wal akabiri li mu'aradatil haqq. Di antara faedah hadis ini juga bahayanya mengagungkan leluhur dan orang-orang besar untuk menentang kebenaran. Bahayanya mengagungkan orang-orang terdahulu, orang-orang besar untuk menentang kebenaran. Ya contohnya Abu Thalib di antaranya. Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena ada rasa apa? Pengagungan terhadap bapaknya, terhadap leluhurnya yang musyrik ya. Kalau yang kafir yang muslim nggak masalah bapak, kita muliakan leluhur kita yang muslim. Ada leluhur kita yang musyrik, yang kafir, nggak boleh kita agungkan ya. Maka bapak, Islam tidak mengenal yang namanya nasionalisme buta, fanatisme terhadap bangsa tertentu atau itu enggak ya. Kita nasionalisme ya kita semua sebagai bangsa Indonesia ya, kita wajar bangsa bangga terhadap bangsa kita. Adapun kita menjadikan ukuran segala-galanya bangsa Indonesia lebih unggul daripada bangsa lain, walaupun bangsa lain dalam suatu masalah benar. Nah ini fanatik yang tercela ya, itu sifat jahiliyah, asobiyah, fanatik kesukuan, kebangsaan semacamnya. Ya itu ya. Jadi di sini Syekh menyatakan bahayanya mengagungkan leluhur dan orang besar, orang terdahulu untuk menentang kebenaran. Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena dalam hatinya masih ada apa? Pengagungan terhadap bapaknya, kakeknya yang musyrik. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah yang seperti ini bahaya ya. Maka kita lihat bahwa ya, kalau misalkan kita dapat datang kepada kita ayat Al-Quran hadis dan ternyata bertentangan dengan ajaran leluhur, maka jangan sampai ajaran leluhur lebih kita dahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Mentang-mentang saya tuh bangga punya leluhur, saya punya pemberani nenek moyang peserang pelaut atau apalah istilahnya, mengagungkan leluhur, karena leluhur ini pernah menaklukkan ini dan itu, tapi musyrik, nggak ada manfaatnya. Jangan sampai karena kita memuliakan leluhur kita akhirnya menentang Al-Quran dan hadis. Nah itu bahaya sekali, dikhawatirkan seperti Abu Thalib ya, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Nah itu. Lalu faedah berikutnya kata Syekh, wa minha qaulul a'mali bil khawatim. Di antara faedah hadis ini bahwasanya amalan itu berdasarkan akhirnya. Amalan seseorang tergantung akhirnya. Artinya nasib seseorang ditentukan di akhir hayatnya. Kalau akhir hayatnya baik, maka nasibnya setelahnya baik. Kalau akhir hayatnya buruk, berarti nasibnya buruk ya. Kalau Bapak perlu waspada ya, sampai akhir hayat kita malah buruk. Kita sudah ini menginjak usia kita bertambah bukannya makin baik, malah makin buruk. Hati-hati itu bisa sul khotimah, dan kalau orang udah sul khotimah ya sudah buruk nasibnya dikubur dan ketika bangkit dari kubur. Tapi kalau akhir hidupnya baik, maka baiklah nasibnya dikubur dan baik juga nasibnya ketika bangkit dari kubur. Lalu faedah berikutnya kata Syekh, wa minha, di antara faedah hadis ini ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafi. Bantahan terhadap orang yang mengklaim Islamnya Abdul Muttalib dan pendahulunya. Ya, ini bantahan terhadap orang yang menyatakan Abdul Muttalib, kakeknya dan atasnya ini adalah Muslim. Nah, ini bantah. Dan juga ini bantah juga terhadap orang yang menyatakan bahwa Abu Thalib, tadi kan Abdul Muttalib yang disebutkan Syekh Abdul Muttalib. Nah,
Dan hadis ini juga membantah orang yang menyatakan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan Muslim. Loh, apa ada orang Syiah di antaranya. Orang Syiah menyatakan Abu Thalib Muslim. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Di mana riwayatnya? Nggak jelas. Dalam Sahih Bukhari, Muslim nggak ada ya. Dalam kitab Sunan Abu Dawud itu dari mana? Dari riwayat mereka. Karena bahwa orang Syiah punya periwayatan sendiri, nggak seperti kita. Kalau Sunnah kan ada ya. Imam-imam perawi hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, mereka juga punya khusus jalur dari Ahlul Bait kata mereka, yang hanya mereka miliki dan tidak kita miliki. Ya, makanya mereka punya riwayat katanya Abu Thalib mati dalam keadaan Islam. Padahal dalam hadis ini yang sudah kita bahas, dia mau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Enggak, sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan begitu. Berarti kalau tidak mengucapkan la ilaha illallah, muslim atau kafir? Kafir ya. Nah ini Bapak ya, jadi ini bantahan terhadap orang bantahan juga terhadap orang yang menyatakan Abu Thalib mati dalam keadaan Muslim, di antara orang Syiah dan juga sebagian kaum Sufi, seperti yang dinukil dari Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah terdahulu. Nah itu dia menyatakan Abu Thalib mati dalam keadaan Muslim ya. Sama dalilnya, kalau dia nggak sedang Syiah, kalau Syiah kan punya riwayat sendiri. Kalau dia apa? Dia pakai perasaan aja. Dia kan paman Nabi, membela Nabi. Masa udah membela Nabi dia masuk? Yang pakainya perasaan, nggak pakai hadis atau Al-Quran. Nah ini Bapak ya, ini payah juga nih. Nah, kita bicara hadis, Al-Quran, ini bicara perasaan, nggak nyambung ya. Nah itu ya, jadi hadis tadi bantahan orang yang meyakini keislaman Abdul Muthalib kakeknya Nabi dan terdahulunya, dan juga bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwa Abu Thalib pamannya Nabi adalah Muslim, meninggal dalam keadaan Muslim. Nah itu faedah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang 9 ini terakhir. Di antara faedah hadis ini, anna Abu Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala li rajul qul la ilaha illallah wa huwal kufru bi jami'i ma yu'badu min dunillah. Soalnya pecah kan? Pas. Pecah kan? Faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara faedah hadis ini, Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya mengetahui maksud Nabi jika beliau berkata pada seorang, katakanlah la ilaha illallah. Abu Jahal dengan orang-orang yang bersamanya mengetahui maksud Nabi ketika menyuruh seorang mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal tahu apa maksudnya, yaitu maksudnya mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu maksudnya. Abu Jahal ngerti. Makanya ketika Nabi menawarkan Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal setuju tidak? Enggak. Dia menyatakan, apa kamu benci dengan agama bapakmu? Nah, jadi ngerti. Abu Jahal ngerti maksud la ilaha illallah itu artinya meninggalkan segala sembahan selain Allah, mengingkari semua sembahan selain Allah. Nah ini Abu Jahal dengan orang bersamanya. Siapa orang bersamanya tadi? Abdullah bin Abi Umayyah dan semua orang Quraisy, musyrik Quraisy seperti itu. Ngerti maksud dari la ilaha illallah, yaitu kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Tidak lagi beribadah pada Lata, Uzza, Manat dan segala sembahan selain Allah. Dan konsekuensinya kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti harus menyatakan sembahan selain Allah adalah batil dan salah. Abu Jahal dengan orang-orang bersamanya ngerti maksud itu, maksud konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, maka kata Syekh, maka semoga Allah memburukkan orang yang mana Abu Jahal lebih ngerti daripada dirinya tentang pokok Islam, itu tentang kalimat tauhid. Abu Jahal dengan orang bersamanya ngerti maksud kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalau ada orang yang ngaku Muslim tapi tidak mengerti konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, kata Syekh, semoga Allah memburukkannya. Artinya Abu Jahal aja ngerti maksud kalimat la ilaha illallah. Masa ini orang ngaku Muslim tapi tidak tahu maksud kalimat tauhid. Nah ini dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Artinya ada bahwa
Sebagian orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tapi berdoa kepada nabi, berdoanya kepada orang mati, berdoanya kepada makam keramat dan semacamnya, sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan aneh. Padahal konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah berarti saya ibadah hanya pada Allah dan tidak boleh beribadah pada selain Allah. Nah, kalau Abu Jahal disuruh ucapkan la ilaha illallah, mau. Karena kalau saya ucapkan la ilaha illallah, berarti saya nggak boleh lagi ibadah pada Lata, Uzza, Manat. Nah, tapi sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah sambil berdoa kepada selain Allah, sambil menyebutkan Allah. Berarti Abu Jahal lebih ngerti makna kalimat la ilaha illallah daripada orang ini, yaitu orang yang beribadah pada selain Allah sambil mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya ini Bapak ya. Maka ini pentingnya belajar tauhid ya. Banyak contoh syirik ini tersebar di masyarakat kita. Jadi sebagian orang lebih suka minta kepada orang mati daripada minta kepada Allah. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan di sini, Syekh Shalih Suhaimi, seorang dosen Universitas Islam Madinah, beliau pergi ke suatu tempat naik bis bersama beberapa orang dari beliau. Allah takdirkan bis yang begini. Ini cerita Syekh sendiri. Dari seluruh penghuni bis yang ada, yang memanggil ya Allah cuma beliau dengan 2 atau 3 orang bersama. Penghuni bis lainnya manggil ya Syekh Badawi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ketika dapat musibah yang dipanggil orang-orang sudah mati, bukan yang dipanggil siapa? Allah. Nah ini kan musibah ya. Jadi lebih mendahulukan makhluk daripada Allah. Dan itulah namanya apa? Syirik ya, jelas. Syirik yang nyata, syirik yang tidak lagi sama. Nah itu beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ke-26. Nah sekarang kita masuk bab baru, hadis baru. Kata Syekh Muhammad bin Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala, babun annaha sababun li syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan la ilaha illallah kita dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi maksudnya apa? Pembelaan. Syafaat itu misalkan bukan kita lah, ada seorang yang layak masuk neraka karena banyak dosa, maka Nabi, karena ini masih umatnya, Nabi memberikan bantuan syafaat sehingga akhirnya keluar dari neraka. Atau orang ini masuk surga tapi kelas ekonomi misalkan, maka Nabi memberikan syafaat sehingga bisa naik ke kelas bisnis gitu, atau nanti kelas eksekutif. Nah itu namanya syafaat ya. Nah kalau kita ingin dapat syafaat dari Nabi, pembelaan dari Nabi, maka syaratnya apa? Berpegang teguh pada apa? La ilaha illallah. Ini sebagaimana nanti akan kita bahas. Kita baca saja hadisnya langsung. Al-hadits as-sabi' wal 'ishrun. Hadis ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as'adun nasi bisyafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Rawahul Bukhari. Hadis ke-27 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya, dari hatinya atau jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kata Nabi, orang yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatku yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Jadi ikhlas, bukan karena ingin mendapatkan apa?
apa dunia atau tujuan tertentu, bukan tujuan akhirat. Tujuan dunia ingin mendapatkan harta kah, ingin mendapatkan jabatan kah, kedudukan dan semacamnya. Nah, itulah orang yang paling bahagia karena dapat syafaat Nabi. Yaitu orang siapa? Yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ikhlas dari hatinya, murni, tulus dari hatinya, bukan karena tendensi atau tujuan tertentu. Nah, itu hadisnya, insya jelas ya. Ya, kita baca faidah dari hadis ini. Kata Syekh, dalal haditsu ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Minha, di antara faidah hadis ini, fadlu la ilaha illallah wa anna man qalaha yahwa bi syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Di antara faidah hadis ini keutamaan la ilaha illallah dan bahwasanya siapa yang mengucapkannya maka ia akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Nah, ini. Jadi kalau kita ingin dapat syafaat Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Makanya orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, orang musyrik, tidak mungkin dapat syafaat Nabi. Bukti nyatanya apa? Abu Thalib dapat syafaat Nabi. Ya, cuman Allah memberikan sedikit hiburan untuk Nabi, ya udah, yang harusnya dia di neraka bawah lalu diangkat ke atas. Api neraka cuma kena sampai telapak kakinya, tapi dengan itu mendidih telapaknya. Ya, dan selama-lamanya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu faedah pertama. Wa minha itsbatu syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah hadis ini penetapan adanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di akhirat nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Pada umatnya apa kira-kira Bapak? Syafaat itu biasa diberikan kepada siapa? Apa guys? Umat yang bertauhid. Berarti semua akan dapat. Siapa kira-kira yang dapat syafaat? Kan syafaat itu dibela. Kenapa bisa dibela? Pelaku dosa besar. Syafaat itu diberikan kepada para pelaku dosa besar dari umat Islam, ya. Nah, ini jadi nanti Nabi akan memberikan syafaat kepada para pelaku maksiat umat ini, bukan umat sebelah. Umat sebelah udah nggak ada pembahasan, ya. Pembahasannya umat ini, misalkan para penjudi, para pezina, para pemabuk, para koruptor dan semacamnya. Ini dosa besar nggak? Dosa besar nggak? Nah, kalau mereka mati dalam keadaan belum bertobat, mereka kan terancam apa? Masuk neraka kan? Nah, maka Nabi ketika itu bisa memberikan syafaat karena mereka masih punya apa? Tauhid, iman, diberikan syafaat, ya. Tapi itu tentu saja dengan izin Allah. Nanti ada yang bisa terima syafaat dan ada yang tidak terima, tergantung kehendak Allah. Ya. Nah, ini Bapak ya. Makanya hadis ini juga merupakan bantahan untuk sekte apa kira-kira? Apa nih sekte apa? Hadis ini, orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari diri. Hadis ini bantahan terhadap sekte Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa? Karena Khawarij berpendapat pelaku dosa besar kafir dan nanti di akhir di neraka kekal selama-lamanya. Nah, ini di sini Nabi sendiri memberikan syafaat untuk menunjukkan para pelaku dosa besar tidak kafir karena mereka dapat punya peluang dapat apa? Syafaat. Karena apa? Orang paling nolak adanya syafaat. Begitu juga Mu'tazilah. Bedanya dengan Khawarij, Mu'tazilah kalau di dunia Khawarij berpendapat pelaku dosa besar kafir. Murji'ah berpendapat pelaku dosa besar beriman, imannya sempurna. Sedangkan Mu'tazilah berpendapat tidak kafir, dosa besar. Berarti beriman, tidak juga beriman. Terus gimana? Di tengah katanya, antara kafir dan iman. Di tengah berarti apa? Tabrak mobil. Nah, ini Mu'tazilah.
Jadi bedanya dengan Khawarij, kalau Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir. Kalau Mu'tazilah tidak kafir, tidak beriman, tapi di tengah-tengah. Nah, ini di dunia bedanya. Tapi kalau di akhirat, Khawarij dengan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar di neraka kekal selama-lamanya. Tidak dapat syafaat, Bapak ya. Mereka menolak syafaat. Nggak ada syafaat itu. Dengan alasan apa Mu'tazilah kira-kira? Menolak syafaat. Apa alasannya? Selain karena pelaku dosa besar kafir, karena kalau mereka menyatakan pelaku dosa besar tidak kafir, bisa mungkin dapat syafaat. Tapi kata mereka pelaku dosa besar kafir. Ini apa? Ini Khawarij. Sedangkan Mu'tazilah menyatakan pelaku dosa besar kekal neraka. Kalau dapat syafaat berarti kekal tidak? Tidak kan? Nah, ini bertentangan akidah mereka. Iya, wah enggak, akan ditolak. Selain itu juga, kenapa mereka menolak hadis tentang syafaat? Alasannya apa? Katanya hadisnya ahad. Ahad itu artinya diriwayatkan oleh satu orang, tidak sampai derajat mutawatir, satu atau dua orang. Satu atas itu sampai Nabi. Mereka menolak ini hadisnya ahad. Hadis ahad tidak bisa dipakai. Padahal hadis tentang syafaat bukan ahad tapi mutawatir. Di antara keterangan para ulama, mimma tawatarul hadits maka terus di antara hadis yang tawatir yaitu hadis yang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan rumah. Itu di antaranya. Terus di antaranya wasyafaatu, syafaat, al-haud, telaga Nabi. Itu termasuk hadisnya mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak sahabat, banyak perawi, bukan cuma satu, banyak. Nah, ternyata walaupun banyak mutawatir tetap aja mereka tolak. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal mereka yang apa istilahnya picik ya, bukan cerdas. Mereka sekilas cerdas tapi sebenarnya tidak cerdas. Orang kalau sudah menentang ayat Al-Quran hadis tidak dikatakan cerdas Bapak ya. Jadi maaf dungu gitu istilahnya gitu. Kalau bahasa kasarnya. Iya. Ya makanya Abu Jahal kan gitu dulu dia disebut Abu Hakam karena dia jadi rujukan bagi kaum Quraisy kalau ada masalah. Orang datang kepada Abu Jahal lalu ngasih usah dihormati. Tapi ketika dia menolak dakwah Nabi, maka para sahabat menggelari jadi Abu Jahal, bukan Abu Hakam Nabi, bapak kebodohan. Ya, kenapa? Ternyata akalnya tidak bisa menangkap kebenaran Al-Quran. Ini pada hakikatnya apa? Kalau orang bisa menangkap kebenaran, ini Abu Jahal. Makanya gelarnya jadi Abu Jahal, bapak kebodohan. Nah itu apa ya? Nah jadi kembali lagi, hadis ini merupakan dalil tentang adanya syafaat Nabi dan otomatis hadis ini membantah dua sekte yaitu Mu'tazilah dan Khawarij. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, wa minha dzikru as'adin nasi biha wa huwa man kana mu'minan mukhlisa. Di antara faedah hadis ini penyebutan tentang orang yang paling bahagia karena mendapatkan syafaat Nabi. Siapa itu? Orang yang beriman dengan ikhlas, ya, benar-benar murni beriman. Ya, mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Nah, ini imannya dua dalam, ya. Ini faedah ketiga. Lalu wa minha di antara faedah hadis ini juga yang keempat, bayanun anna man laysa min ahli la ilaha illallah la tanfa'u syafa'atu syafi'in. Penjelasan bahwasanya siapa yang tidak termasuk ahli la ilaha illallah, itu orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan bermanfaat baginya syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Artinya orang kafir maksudnya itu nggak berguna syafaat dari orang-orang yang ingin memberikan syafaat. Jadi kalau misalkan ada orang mati dalam kafir musyrik, walaupun seluruh anggota keluarganya muslim, bisa dapat syafaat. Nah, ya kalau contohnya kan Nabi kita Abu Thalib ini kan paman dekat kan tadi kan posisinya kan dekat sekali, bahkan dia juga banyak bantu Nabi, tapi tetap syafaatnya Nabi nggak terima, kecuali itu saja diangkat ke atas. Api neraka cuma sampai kena ininya saja, apa telapaknya.
Nah, itu faedah keempat. Lalu faedah kelima di antara faedah hadis ini, wa minha ahammiyatul ikhlas fi qawli hadhil kalimah. Pentingnya ikhlas dalam mengucapkan kalimat ini. Kalimat apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Ikhlas artinya benar, meyakini, mengucapkan itu dalam keadaan yakin itu benar dan mengharapkan Allah, bukan karena mengharapkan tunjangan atau apapun, apa ya. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah supaya dapat tunjangan, ya tidak akan dapat berita gembira dalam hadis ini, yaitu tidak akan dapat syafaat Nabi, ya rugi ya. Nah itu hadis ke-27. Nah sekarang kita masuk hadis berikutnya, hadis 28. Babun tahrimu man qalaha bisidqin 'alan nar. Bab diharamkannya neraka, diharamkannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, atau gini, diharamkannya neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur. Diharamkannya neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur. Apa maksud diharamkan? Artinya tidak akan masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur. Syaratnya dengan jujur, ya. Apa dalilnya? Ini yang kita bahas. Al-hadits tsamin wal 'ishrun, hadits ke-28. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan neraka atasnya. Allah haramkan neraka atasnya, artinya Allah haramkan neraka mengenai dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya jelas apa ya? Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dari hatinya. Dia bersaksinya dengan jujur, bukan cuma di lisan, ya. Apa balasannya? Allah akan haramkan dia masuk neraka. Nah, biasanya. Tapi ingat syaratnya jujur, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita langsung masuk faedah dari hadis ini. Dalal hadits ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha, diantaranya fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, wa anna man ata biha kana dzalika sababan linajatihi minan nar. Keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya siapa yang mendatangkannya artinya mengucapkannya, maka itu sebab selamatnya dia dari neraka. Kalau Bapak, selamatkanlah orang dari neraka dengan itu la ilaha illallah. Ya, termasuk kalau ada orang kafir yang mau meninggal, kita tuntut, ya, kesempatan, ya, jangan sia-siakan. Saya pernah lihat di Instagram atau di Facebook, ya, ini kejadian kalau nggak salah entah di Jepang atau di Amerika. Jadi ada orang kafir, dia selama hidupnya kafir, pokoknya kafir tulen. Nah, tapi entah gimana ceritanya, ketika itu Allah takdirkan dia keluarganya, dia terlampau lah, keluarganya udah pada meninggal, anaknya apa, pokoknya dia hidup sendiri. Nah, dalam keadaan demikian dia bingung, ketemu dengan seorang muslim, akhirnya seorang muslim ini, ya sudahlah, kamu tinggal saja bersama kami, tapi kamu masuk Islam, Pak. Akhirnya tawaran mau masuk Islam, dan Allah takdirkan besoknya beda. Ini nikmat sekali, Bapak, ya. Kita sudah menyelamatkan seorang dari neraka. Jadi jangan sia-siakan kalau ada peluang menjadikan orang masuk Islam, kita dapat pahala besar, ya. Jadi kesempatan kalau kita nyaksikan ada orang kafir yang terlantar, itu kesempatan sebenarnya.
ngajak dia untuk masuk Islam, lalu kita bimbing dia, kita arahkan dia. Ya, mudah-mudahan dengan itu dia mau ucapkan kalimat tauhid, akhirnya Allah selamatkan dia dari api neraka yang membakar. Ya. Nah itu faedah pertama. Wa minha, lalu faedah berikutnya juga dari hadis ini, annahu muharramun alaihi dukhuluha awil khuludu fiha. Oh gitu. Oke deh. Ya udah, faedah berikutnya yang terakhir, bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan masuk neraka atau kekal di neraka. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan masuk neraka. Artinya apa? Kalau diharamkan masuk neraka, benar-benar tidak masuk neraka, atau diharamkan kekal di neraka. Artinya dia mungkin masuk neraka tapi tidak selama-lamanya. Suatu saat akan keluar dari neraka. Ya mungkin itu saja Bapak ya. Itu dua faedah dari hadis ke-28. Insyaallah sisa faedah dari hadis ke-28 kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.